Hai semua, sekarang kita akan memasang furing yang sudah kita jahit dan memasang aksesorisnya. Ini furing yang kita sudah jahit sebelumnya. Kemudian ini rajutan yang kita sudah selesaikan. Kita lepas dulu kardus blockingnya yang untuk peregangan kemarin. Sekarang sudah membentuk ya, tidak melewat lagi. Jika kita punya brand, kita bisa pasang sebelum kita memasang furing. Kita ambil di tengah-tengah, pasang di tengah-tengah. Selesai, kemudian kita akan lanjut ke memasukkan dulu furing ke dalam rajutan. Motif granny ini dia lebih lentur ya, jadi kalau furingnya agak kebesaran sedikit masih bisa ditarik-tarik. Oke, ini sudah masuk furingnya ke dalam. Kita akan jahit sepanjang sisi atas. Kita siapkan dulu benang jahitnya dengan warna senada. Kita double 2 ya. Kemudian kita tembuskan seperti ini awalnya supaya tidak kelihatan bundelan awal benang. Kita dekatkan. Ini kita akan tembus ke dalam lagi. Setelah kita sembunyikan tadi bundelan, kita masukkan lagi ke dalam. Kemudian kita masukkan ke furing seperti ini supaya tidak kelihatan benangnya. Sedikit-sedikit ya, supaya jahitannya lebih rapat dan tidak mudah jebol. Usahakan supaya benang tidak kelihatan. Tembus lagi ke rajutan. Kemudian kita tembuskan lagi di furing. Rajutan lagi. Sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu lebar jaraknya supaya tidak lepas atau jebol. Sekalian kita rapikan rajutannya supaya bisa rata bagian atasnya. Konstan ya menjahitnya. Seperti ini nih hasilnya ya, tidak kelihatan benangnya. Kita lanjutkan sampai terakhir. Oke, ini yang sudah dijahit, sudah kita rapikan juga rajutannya. Ini yang furingnya sudah terpasang, tepiannya kita rapi-rapikan ya supaya lurus seperti ini. Kita rapi-rapikan sisi sebelahnya juga. Oke, selesai pemasangan furing. Sekarang kita akan membuat tali menggunakan teknik Romanian cord. Pertama kita buat simpul atau knot, kemudian kita rantai 2 kali. Lalu benang kita letakkan di atas hakan seperti ini. Kemudian kita tahan ya pakai tangan yang kanan. Kita masukkan hook ke rantai pertama, tarik benang. Ini kita lihat ada 3 loop. Kita masukkan benang. Kemudian kita taruh lagi benang di atas hook. Putar rajutan. Kemudian kita masukkan ke rantai pertama lagi,
di sisi yang sebelah. Rantai kan ada dua sisi ya. Nah tadi sisi yang kanan, ini sisi yang kiri. Tarik. Kemudian kita ambil benangnya, kita masukkan ke 3 loop. Benang kita taruh lagi di atas hook. Kemudian kita putar rajutan tali. Ini kita lihat ada benang yang melintang. Ya, kita masukkan sini 1. Kemudian di samping ada 2 lagi, 2, 3. Jadi 3 loop kita masukkan hook. Seperti ini. Kemudian tarik benang. Lalu kita masukkan benang langsung 3 loop. Sama seperti tadi. Kemudian benang taruh lagi di atas hook. Putar. Ambil 3 loop. Belakang dan samping 2. Untuk awalnya agak susah ya, tapi nanti selanjutnya akan lebih mudah. Oke, ini loop yang kedua. Kemudian loop yang ketiga. Tahan ya benangnya, jangan sampai lepas. Kemudian kita ambil benang, kita masukkan ke 3 loop. Taruh lagi benang di atas hook, putar. Loop pertama, loop kedua. Sebentar, ini pertama yang melintang di belakang, kedua yang di samping, dan ketiga yang agak ke belakang sedikit. Tarik benang. Kita masukkan ke 3 hook. Ini hanya pengulangan saja ya kalau bikin tali ya. Naik, taruh lagi di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop belakang dan samping, tarik, masukkan ke 3 loop, taruh lagi di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop belakang samping, dan tarik benang, tarik lagi ke 3 loop, taruh lagi di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop, 1, 2, 3, tarik benang, dan masukkan lagi ke 3 loop. Letakkan lagi benang di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop, 1, 2, 3, tarik benang, masukkan benang ke 3 loop lagi. Oke, kita perhatikan lagi ya, kita ulang lagi di mana loop yang harus kita masuki. Ini yang di belakang, ini 1, kemudian di samping ini ada 2 ya, jadi total 3 loop, 1, 2, 3. Nanti akan terus seperti ini ya sampai mencapai panjang yang kita inginkan. Oke, taruh di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop hooknya, tarik benang, kemudian masukkan lagi benang ke 3 loop, taruh lagi benang di atas hook, masukkan hook ke 3 loop, samping dan belakang, maksudnya belakang dan samping,
kemudian kita tarik lagi benang. Tarikannya nggak perlu terlalu kencang ya, sedang saja, supaya padat tapi tidak kendor. Oke, taruh di atas hook, putar, masukkan ke loop belakang dan samping, ambil benang, dan ambil benang lagi, masukkan. Oke, ini udah sampai. Seperti ini ya penampakannya untuk Romanian cord. Kita coba lagi. Tiga loop, belakang dan samping. Ambil benang. Ambil lagi benang. Taruh di belakang, di atas hook. Kita ulang ya. Taruh di atas hook. Kemudian kita masukkan hook di 3 loop, samping dan belakang. Kemudian kita tarik benang. Taruh di atas hook, putar, masukkan ke 3 loop, tarik benang, kemudian tarik benang lagi, ambil benang. Oke, ini udah selesai. Kita akan buat sampai 32 cm. Nah, ini kita sudah panjang 32 cm. Kita ukur dulu, kita lipat 2, 32 dibagi 2 kan 16 cm ya. Kita ukur jadi separuhnya. Kalau dilipat seperti ini, kita lihat 16 cm. Oke, selesai sudah merajut tali. Kita akan menyambung setelah itu dan memasang ring. Nah, ini kita akan buat satu lagi ya, buat pengingat. Masuk ke 3 loop, 1, 2, 3, dan tarik benang. Kita putar, kita ambil saja satu loop buat pengunci saja. Langsung kita slip stitch, tarik benang. Oke, setelah begini kita akan putus benang, kemudian kita akan sambung ke sisi selanjutnya, sisi sebelahnya, sisi ujung satunya. Tarik, tarik lepas, kencangkan, kita akan sambung ke sini ya, ke ujung sini. Kita masukkan dulu ringnya, kita masukkan ring, baru kita sambung. Kita ikat dulu sebelumnya, ikat 2 kali supaya kencang. Kalau perlu ujung yang satu dibakar, ujung yang satu akan diselip-selipkan, tapi ini saya tidak bakar, kita selipkan saja ujung yang satu, bakarnya belakangan. Selipnya seminim mungkin supaya tidak kelihatan ya, supaya menjadi lurus. Kita selipkan di bagian samping, atas bawah. Ini kita samping lagi supaya bisa lurus tadi bentuknya, dan ke sisi yang sebelah. Seperti ini supaya jadi lurus. Maaf, ini kita masukkan lagi ke sisi samping. Ya, kita masukkan ke tengah, lalu kita bakar dua sisinya, dua ujung benang kita bakar, dan kita rapikan.
ujung yang masih sisa bisa kita gunting. Oke, selesai ya, sudah menyambung. Kemudian kita balik seperti ini, jadi bagian sisi yang tidak dibakar yang di luar kita tarik ringnya. Nah, bagian sambungan ini nanti kita akan tutup dengan lilitan benang. Ini bagian sambungan ini kita tutup dengan lilitan benang. Sekarang kita akan tutup seperti ini ya caranya. Kita jepit tali yang berjuntai sekencang-kencangnya supaya tidak lepas. Kemudian kita putar sampai sambungan tertutup. Usahakan lilitan rapi ya. Ya, terus sampai tidak kelihatan lagi sambungannya. Sambil dirapi-rapikan ya. Nah, ini udah tertutup, kita putus benangnya. Kita gunakan hook yang kecil ya. Ini nomor 3 saya pakai. Supaya bisa masuk, kalau hook 4 susah masuknya. Jadi saya pakai hook 3, kemudian tarik benang yang tadi sisa terakhir. Rapikan, kemudian ujungnya ini kita akan bakar. Kita gunting dulu kan terlalu panjang. Lalu kita bakar. Satu kita tempelkan supaya rapi. Nah, sekarang sudah selesai membuat talinya dengan ring seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan memasang tali ke rajutan. Posisi talinya seperti ini. Kita akan buat SC ya, sebanyak 6 kali di 2 stitch. Jadi 1 stitch ada 3 SC. Langsung kita sambung rantai dengan SC. Seperti ini, pegang ujungnya supaya tidak lepas. Kita ikutkan rajut supaya kencang. Ini SC1. SC2 di stitch yang sama. Lalu SC ketiga. Kita buat lagi 3 SC di stitch yang sebelahnya. 1, 2, 3. Oke, kita akan kunci ujung benangnya. Kemudian kita putus benang. Tarik. Kita akan sembunyikan ya ujung benangnya. Kita rapikan dulu posisinya. Kemudian ini ujung benang kita selipkan ke belakang. Kemudian kita sembunyikan. Cara menyambung ke tas bebas ya. Mau cara ini boleh, mau bikin tali dulu boleh, terus dijahit ke rajutan boleh, atau mau langsung rajut menggunakan SC juga boleh. Kalau ini saya simpelnya aja, saya SC 1 kali. Ujungnya kita bakar, kemudian rapikan. Nah, selesai, sudah menyambung. Ini yang bercuntai kita bakar atau kita gunting juga boleh.
gunting sampai ujung terus dibakar atau dibakar sampai habis atau diselipkan seperti ini. Oke, selesai sudah memasang tali ke rajutan. Sekarang kita akan buat tase. Kita pakai sisi kardus yang pendek 22 cm. Kemudian siapkan mutsinnya atau mutiara sintetis 3 buah. Lalu benang dengan jarum. Benangnya kita siapkan 4 helai supaya kuat nanti jahitannya. Nah, sekarang kita akan membuat lilitan tassel. Kita buat 31 lilitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, kalau sudah 31 kita akan putus benangnya. Ini kita akan putus benang. Setelah itu kita lepaskan tassel dari kardus pelan-pelan supaya tidak buyar. Pelan, kemudian nanti kita akan ikat di bagian tengah. Kita lipat 2, terus nanti kita akan ikat di bagian tengah. Kita ambil tali benang yang sisa. Kemudian kita lilit 2 kali. Cukup 2 kali saja ya. Kalau 1 kali kurang, kalau lebih dari 2 kali dia akan kurang bagus di tengahnya, terlalu tebal. Oke, ini kita lilit 2 kali. Kemudian kita ikat, kita kencangkan ya. Jangan sampai kendor biar nggak lepas lah tasselnya. Kita ikat. 2 kali ikat. Yang kencang ya. Oke, sudah 2. Kemudian kita samakan dengan ujung tassel yang lain. Kita putus benang. Sudah jadi seperti ini. Ini tadi kan bagian pengikat kita masukkan di dalam. Yang bukan ikatan kita taruh di luar. Nah, ini kita akan pasang dulu jarumnya, benangnya. Kita tusuk dari bagian dalam keluar, pas tengah-tengah ya, tengah-tengah benang. Nah, seperti ini kita tusuk, tarik. Agak keras memang karena kita tadi melilitnya padat ya. Oke, setelah itu kita rapi-rapikan. Baru kita ikat dengan lilitan benang. Kira-kira 1 atau 1,5 cm dari puncak. Seperti ini, kita ujungnya sejajar dengan ujung tassel yang lain ya. Tali tassel lain ini kita lilit. Sebentar kita rapikan dulu. Ini kurang rapi. Baru taruh, samakan ujungnya, lilit, kita jepit. Ini kita jepit, kencangkan ya supaya nggak lepas. Ini kita jepit, tarik yang kencang.
kemudian kita lilit. Untuk tingginya ya kira-kira setengah senti, mau lebih juga boleh. Oke, udah setengah senti ya. Kemudian kita akan putus benang sama panjang dengan tassel yang lain, ujung tassel yang lain. Setelah itu sisa benangnya ini kita akan masukkan ke dalam menggunakan paken yang kecil. Kadang suka ketarik yang lain, jadi kita harus pelan-pelan. Kita ambil benangnya, kita masukkan. Oke, sudah selesai ya. Untuk membuat lilitan benangnya, kita akan potong-potong ujung-ujungnya ini. Kita bakar ya ujungnya. Seperti ini. Lanjut ke ujung yang lain ya. Semuanya kita potong. Nah, ini udah kita potong semua dengan dibakar. Kita rapikan. Biasanya kan ada serabut-serabutnya nih. Ini serabut-serabutnya kita rapikan. Kalau ada yang lebih panjang bisa kita bakar, kemudian kita samakan panjangnya. Ini serabut-serabutnya banyak, masih kita akan rapikan. Kalau menggunakan benang katun lebih mudah, malah kita langsung bisa gunting rata ujungnya. Sekarang kita akan memasang mutsinnya ya, mutiara sintetisnya. Sebanyak 3 buah. 2 3. Oke. Langsung kita sambung ke tas pouch yang bagian ujung. Ini ya, sisi ujung atas sebelah kanan kalau dari depan. Di sini kita ambil, kita tusukkan di paling ujung. Seperti ini. Ikut guys. Nah, terus kita akan ikat dulu di atas. Kita matikan supaya kuat. Ini kita pegang ya supaya nggak bundet di atas. Nih kita pegang, kemudian kita tarik. Setelah itu kita masukkan lagi ke mutsin sampai nembus ke 3 mutsin seperti ini. Tarik, kemudian kita bundel lagi di ujung benang. Kita rapikan dulu supaya nggak bundet. Kecilkan dulu loopnya, kemudian kita masukkan benangnya, tarik ya. Dan seperti ini kita akan sembunyikan ya benangnya, masukkan ke bagian dalam, jadi ujung benang tidak kelihatan. Nah, baru kita gunting. Selesai, kita sudah memasang tasselnya, tali juga sudah. Seperti ini tasselnya ya. Oke, kita sudah menyelesaikan materi pembuatan pouch Fiori.